Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Digital Diplomasi Study Club. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Fahmi Fahruroji. Pada kali ini saya kebagian untuk showcasing data geopolitics of coronavirus. Yang kedua, mungkin saya juga ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebetulnya sesi kita itu sudah dilakukan pada Jumat malam lalu. Cuma karena ada beberapa kendala teknis, rekaman yang sudah sempat direkam hilang, jadi saya record ulang. Jadi saya ucapkan selamat siang karena saya recordnya di siang hari. Terkait dengan showcasing data geopolitics of coronavirus, mungkin saya akan membaginya ke dalam dua sesi. Yang pertama berkaitan dengan konseptual background-nya, kemudian yang kedua mungkin akan saya berikan sedikit contoh bagaimana cara pengolahan data mapping geopolitics of coronavirus yang pernah kami lakukan menggunakan aplikasi QGIS. Geopolitics of coronavirus, sebetulnya ini kerja yang sudah kami lakukan di kelas geopolitics yang lalu. Disclaimer bahwa ini adalah kerja bersama seluruh kelas dan saya kebetulan kebagian di wilayah Western Hemisphere dan Europe. Ini kita lakukan secara kelompok, ada saya, kemudian ada Mbak Fitri Dia Suherman, ada Mas Nabil Hayaze, dan Mbak Nur Alia. Materi ini sejujurnya sudah pernah disampaikan juga di research colloquium-nya PGSD, dan respon yang kami peroleh ternyata cukup menarik juga karena sempat dilakukan penghitungan ulang bahwa apa yang kami kerjakan bersama-sama di kelas itu menjadi forecasting data yang cukup menarik bagi beberapa pihak. Nah, kaitannya dengan geopolitics of coronavirus, mungkin secara konseptual geopolitics itu tentu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Apa yang kami pahami di kelas bahwa geopolitics itu akan selalu berkaitan dengan map, identity, dan juga resources. Ketiga hal inilah menjadi defining factors, faktor-faktor yang mendefinisikan dinamika geopolitics itu sendiri. Bahwa peta itu sifatnya tentu saja tidak akan pernah berubah kecuali ada intervensi, pun begitu dengan identity dan resources. Nah, karena hal inilah kami coba melakukan perekaman data. Apakah ada perubahan dari ketiga layer ini, dari map, identity, atau resources, manakala dunia dihantam dengan pandemi COVID-19. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan geopoliticsnya Iflakos. Ada istilahnya diatopia, artinya pendekatan ini melakukan perekaman pada setiap layernya. Setiap layer geografis atau setiap lapisan geografis itu memiliki kekhasannya tersendiri. Apakah itu berkaitan dengan identitasnya ataupun juga dengan resourcesnya. Setiap lapisan peta memiliki kekhasannya sendiri dan juga memiliki karakteristik tersendiri. Ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor teknologi, bencana alam, dan seterusnya. Variabel yang kami gunakan untuk mengukur geopolitics of coronavirus atau dampak coronavirus terhadap tataran global itu ada 6. Yang pertama GDP growth, kemudian trade dependency, tourism dependency, investment rating, inflation rate, dan yang terakhir COVID success index. Untuk GDP growth sendiri kami ambil datanya dari World Bank. Dari World Bank ini kita olah sedemikian rupa, kemudian kita juga menggunakan transformasi formula tertentu untuk menghasilkan forecasting data tentang GDP growth di tahun 2020 manakala terdampak oleh coronavirus. Untuk trade dependency sendiri kita gunakan datanya dari Comtrade, data ekspor, import, kemudian kita lakukan formulasi tertentu juga untuk menghasilkan trade dependency. Tourism juga kita ambil dari Comtrade sama
Untuk investment rating ada beberapa versi sebetulnya, tapi yang kita gunakan versi dari S&P. Awalnya versi S&P ini investment ratingnya berupa huruf, ada triple A, triple A plus, A min dan seterusnya. Kemudian kita menggunakan sistem scoring dari yang tertinggi 100 sampai yang terendah itu 10, tidak sampai 0. Yang kelima, inflation rate itu kita gunakan, ada dua sebetulnya datanya dari IMF dan World Bank, tapi untuk kajian ini kita pakai data dari IMF. Untuk COVID Success Index itu kita pakai data dari World Barometer of Coronavirus. Data ini kita rekam di bulan April 2020. Cara menghitungnya, untuk menghitung COVID Success ini adalah variasi atau kombinasi dari seberapa besar jumlah kematian per 1 juta penduduk, kemudian juga kita hitung dari total tes yang dilakukan negara itu per 1 juta penduduk, dan berapa juga total dari pasien yang sembuh per 1 juta penduduk, sehingga dengan formula tertentu kita menghasilkan indeks dari kesuksesan penanganan COVID. Seluruh variabel ini kita hitung secara manual menggunakan Excel, dan formulanya kita susun bersama-sama, menggunakan juga transformasi rumus dan sebagainya, itu kita olah bersama-sama manual menggunakan Microsoft Excel. Mungkin saya agak skip saja karena berkaitan dengan geopolitics of coronavirus itu yang pertama kita ketahui, sebelumnya mungkin harus saya beritahu terlebih dahulu bahwa apa yang kami rekam pada materi ini merupakan hasil atau kesimpulan secara menyeluruh dari perekaman data, kemudian kita visualisasikan data tersebut menggunakan aplikasi QGIS. Akhirnya kita memperoleh beberapa hal itu. Yang pertama ada the changes of stats behavior. Setelah kita melakukan perekaman data, kita gunakan perbandingan juga di tahun 2019 kondisi ekonomi negara itu seperti apa, kemudian di 2020 itu seperti apa. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini datanya nampak ada warna biru yang paling mencolok, yang paling gelap, sampai ke warna yang paling terang putih. Gradasi warna ini menunjukkan semakin gelap, menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi negara tersebut lebih baik dari negara yang lain. Seperti misalkan kalau misalnya dilihat di sini ada Amerika Serikat, Kanada, China, kemudian Australia, wilayah-wilayah Eropa itu gradasi warna yang dimunculkan biru gelap. Artinya ini menunjukkan bahwa memang kapasitas ekonomi negara-negara di wilayah itu mumpuni, berbanding terbalik dengan negara di Afrika, kemudian beberapa negara di Asia Tenggara dan seterusnya. Nah, setelah itu kita lakukan juga perbandingan data di tahun 2020 seperti apa. Kita pakai asumsi pertumbuhan 3% dan minus 3%. Dengan kedua asumsi itu, hasil yang kita peroleh pun tetap sama. Yang dihasilkan seperti terlihat di gambar sebelah kanan bawah ini. Awalnya negara-negara yang punya kapasitas ekonomi kuat dengan gradasi biru, terjadi kebalikan fenomena bahwa negara-negara yang tadinya punya kapasitas ekonomi kuat tiba-tiba berubah menjadi dalam tanda kutip lemah karena ada faktor coronavirus. Mengapa asumsi kami mengatakan bahwa kemungkinan negara-negara ini terdampak keras karena variabel-variabel tadi. Kan ada 6 variabel, ada perdagangan, turisme dan seterusnya. Karena variabel-variabel itu sangat terhantam keras setelah adanya lockdown di tingkatan global, maka negara-negara yang biasanya ekonominya bergantung pada perdagangan, turisme, kemudian juga bergantung pada pertumbuhan GDP dan seterusnya, negara tersebut mengalami hantaman keras di bidang ekonomi. Kami juga melihat ada fenomena pergeseran paradigma global dari yang lebih terbuka menjadi lebih tertutup. Kemudian dari awalnya yang sifatnya lebih
kooperatif antara satu negara dengan negara lain karena adanya COVID-19, melakukan lockdown di beberapa negara. Akhirnya negara mulai lebih tertutup, kemudian negara juga mengandalkan diri mereka masing-masing. Artinya ada mulai kegamangan di tingkat global. Sebagai contoh mungkin ini ada wilayah Amerika setelah dihantam oleh coronavirus, bulatan-bulatan ini menunjukkan semakin hijau warnanya maka tingkat kesuksesan penanganan COVID-nya semakin baik. Begitu pula dengan diameternya semakin lebar, semakin bulatannya besar, menunjukkan tingkat kesuksesannya lebih baik daripada negara yang lain. Di wilayah ini kita melakukan klasifikasi. Ternyata kalau misalkan dilihat negara-negara yang punya kapasitas ekonomi kuat di tahun 2019 setelah terhantam oleh coronavirus, Amerika, Kanada, kemudian juga negara-negara tradisional kuat di wilayah Amerika seperti Brazil dan lainnya cenderung masuk di kuadran negara yang tidak sukses bahkan buruk. Amerika, Kanada masuk dalam kategori tersebut. Nah, ini hasil-hasil yang kita peroleh karena memang kita combine datanya, data ekonomi kita combine dengan data penanganan COVID-19. Beberapa hal mungkin yang menjadi penyebabnya. Yang pertama mungkin di Amerika adalah ada fenomena Amerika di bawah Trump. Bahwa Trump itu kan barbar lah istilah kita gitu. Trump benar-benar nggak peduli dengan penanganan COVID-19. Kemudian di Brazil juga sempat terjadi trust issue ke Presiden Bolsonaro, bahkan Menteri Kesehatannya sendiri kalau nggak salah sempat dipecat sama Bolsonaro karena nggak sesuai dengan visi Bolsonaro dalam penanganan COVID-19. Dan juga faktor ekonomi seperti harga minyak dunia yang naik turun ternyata berpengaruh juga terhadap penanganan coronavirus dan juga tingkat kemapanan ekonomi negara di Amerika. Di Eropa sendiri kalau misalkan kita lihat sebagai contoh kasus, waktu itu kita rekam di industri sepak bola. Bisnis sepak bola itu kan sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kalau data yang kita peroleh ini dalam 1 dekade terakhir pertumbuhannya eksponensial gitu. Tapi setelah terhantam coronavirus ternyata banyak hal yang berubah. Stadion di lockdown, stadion ditutup, penonton dilarang masuk, negaranya pun di lockdown dan seterusnya. Akhirnya kegiatan ekonomi terhenti dan pemasukan di sektor industri sepak bola pun menurun. Beberapa contoh di wilayah Eropa ini kami munculkan beberapa negara dengan pendekatan yang cukup menarik. Kenapa judulnya Science as Leaders? Ada 2 negara yang menggunakan pendekatan scientific. Artinya negara-negara ini menggunakan kebijakan yang science based. Jerman dan Islandia dipimpin oleh kedua pimpinan negara yang cukup paham tentang bidang sains atau pendekatan-pendekatan yang sifatnya ilmiah. Kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Kanselir Jerman, Angela Merkel dan Presiden di Islandia ternyata memberikan dampak yang cukup positif. Hal ini mungkin bisa dilihat sama teman-teman diameter dari penanganan COVID-19-nya dan warna gradasinya pun Islandia punya yang paling besar. Karena memang pendekatan penanganan itu benar-benar science. Juga dengan Jerman punya kecenderungan COVID success rate-nya, COVID success index-nya lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Kami ambil contoh waktu itu Inggris, Prancis, dan Italia punya pendekatan yang mereka pakai hitung-hitungan saintifik, tapi lebih kepada sifatnya manakala sudah masuk ke kebijakan publik yang ditonjolkan adalah sifat-sifat populismenya, kemudian kebijakan-kebijakan yang benar-benar political based gitu. Artinya yang diambil oleh mereka untuk kepentingan politik tertentu gitu. Kalau dilihat Prancis penanganan COVID-nya sangat kecil pun begitu dengan Inggris. Padahal kalau kita lihat dari sisi ekonomi Prancis, Inggris, Spanyol juga termasuk dan Jerman, Islandia pun sama punya kemapanan ekonomi yang rendah manakala pandemi COVID-19 melanda dunia. Sudah dihantam dengan
krisis ekonomi, pun begitu dengan krisis penanganan COVID-19 seperti yang terjadi di Inggris dan Perancis. Ini menjadi alarm yang apa namanya mengkhawatirkan untuk negara-negara Eropa. Taruhlah Jerman dan Islandia, walaupun mereka dihantam pula dengan ancaman atau potensi krisis ekonomi, tapi penanganan COVID-19-nya cukup baik. Italia, walaupun secara ekonomi mungkin gradasi birunya lebih gelap, tetapi ternyata dari penanganan COVID-19-nya tidak cukup memuaskan. Hal ini bisa dilihat dari diameter hijaunya yang kecil dan juga gradasi warnanya yang tidak terlalu gelap. Italia pun sama mengalami kegamangan dalam penanganan COVID-19. Artinya data-data yang kami rekam kemudian divisualisasikan menggunakan QGIS bisa menunjukkan hal-hal seperti ini. Kita bisa bikin perbandingan penanganan COVID-19 dan juga fenomena krisis ekonomi yang melanda wilayah tertentu. Karena kami melihat waktu itu bagaimana Eropa bisa menjadi mengambil celah di tengah kegamangan global. Amerika di bawah Trump sedang redup, kemudian juga ada pertarungan bisnis antara Amerika dengan China di tengah pandemi COVID-19. Mestinya Eropa mengambil beberapa langkah, dan ini terekam juga di sini. Kami juga mengutip pendapat dari pakar tentang bagaimana Eropa harus mengambil langkah yang tepat di tengah pandemi COVID-19. Pun sama dengan resources. Kalau tadi di awal geopolitik itu berkaitan dengan map, identity, dan resources, kami juga melihat bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini akan terjadi pertarungan perebutan sumber daya baru. Dua sumber daya yang kami asumsikan akan menjadi sumber daya yang penting di masa yang akan datang pasca COVID-19. Yang pertama itu vaksin, dan yang kedua teknologi digital. Kita belum tahu seberapa jauh hal ini akan mendefinisikan dinamika geopolitik ke depan, tapi setidaknya belakangan ini kita sering mendengar bagaimana negara mencari formula-formula vaksin yang tepat. Kemudian juga di sektor teknologi digital, bagaimana perusahaan-perusahaan yang mempunyai kemapanan di bidang teknologi digital tidak terhantam terlalu keras karena adanya WFH, kemudian adanya juga pembatasan sosial, tidak melulu menghancurkan bisnis atau proses bisnis yang dijalankan oleh industri-industri konvensional pada umumnya. Kesimpulannya, memang hasil perekaman menggunakan QGIS itu kami menemukan beberapa hal, bahwa ya memang Amerika di bawah Trump missing in action, artinya hilang gitu di tengah itu, dan itu terekam jelas di data peta yang kami temukan. Kalau penanganan COVID-19 ini kan data April, kalau misalkan waktu itu kami asumsikan kalau penanganannya masih seperti ini, kemudian potensi krisis ekonomi yang terjadi juga tidak ditangani dengan baik, maka bakal terjadi economic shift di tataran global. Sebetulnya di semenjak dari April itu menjadi momentum yang sangat bagus untuk negara-negara atau kawasan-kawasan lainnya di luar Amerika dan China untuk melakukan langkah konkret di tingkatan global. Kita paham bahwa Eropa memiliki kapasitas itu, tapi sejauh ini mungkin kita belum melihat bagaimana peranan negara-negara Eropa secara signifikan dalam penanganan COVID-19, karena image yang sering kita dengar di media atau kita lihat di media, Inggris punya struggling di bidang politik pun dengan Prancis kemarin sempat dihantam dengan isu keagamaan dan lain-lain halnya, faktor-faktor lainnya yang ternyata membuat Eropa belum bisa meng-grab momentum itu. Vaksin dan teknologi digital lagi-lagi kami tekankan menjadi sumber daya kunci di tahapan untuk bagaimana nanti kedepannya dunia itu akan berubah. Itu mungkin dari segi tataran konseptualnya. Nah, yang selanjutnya saya izin untuk menunjukkan bagaimana aplikasi QGIS bisa merekam itu. Ini contoh yang saya tunjukkan itu contoh dari kawasan Asia Tenggara.
Nah, ini kalau misalkan kita lihat di QGIS ini kami sudah melakukan variasi tertentu dan data yang kami masukkan itu berbeda pula. Nah, kalau untuk yang layer ini, layer yang atas, ini adalah data sorry, saya cek dulu. Ini adalah data GDP di tahun 2018. Kalau kita masukkan penghitungan variabel tambahan, variabel penanganan coronavirus di tahun 2020, ternyata ada perubahan. Dari awalnya Indonesia itu kalau data GDP 2018 itu menunjukkan nah ini untuk keterangannya, warna biru itu menunjukkan kapasitas ekonomi yang kuat, hijau, kuning, oranye, dan merah, dan ini menunjukkan tingkatan datanya. Di tahun 2018 Indonesia punya kapasitas ekonomi yang cukup kuat pun dengan Thailand. Tapi setelah dihantam oleh krisis coronavirus, kita lihat ada sedikit pergeseran, mungkin ya, ada pergeseran, bisa jadi tidak sedikit juga gitu, karena dari awalnya yang biru Indonesia berubah menjadi hijau. Ada penurunan kapasitas ekonomi, tetapi berbanding terbalik dengan Malaysia yang tadinya hijau justru naik ke biru. Nah, ini menarik juga sebetulnya, karena kenapa kita masukkan data penanganan coronavirus dengan memasukkan variabel itu. Tentunya manakala negara mampu mengatasi krisis kesehatan di tingkatan negaranya, maka pertumbuhan ekonominya pun akan meningkat dengan baik. Kebalikannya, bila negara tersebut tidak mampu mengatasi krisis COVID-19, maka sektor ekonomi berpotensi untuk mengalami penurunan. Ini yang terekam di QGIS. Dan kita pun juga bisa melakukan perbandingan. Kalau misalkan kita masukkan data selanjutnya, ini diameter ini menunjukkan COVID Success Index, COVID Success Rate di wilayah Asia Tenggara. Kita lihat, tanpa adanya coronavirus, Indonesia punya tingkat ekonomi yang cukup bagus. Kita masukkan COVID Success Index-nya, dan yang terjadi adalah perubahan peta di wilayah Asia Tenggara. QGIS ini menariknya, kita bisa melihat bagaimana sebuah negara, bagaimana sebuah wilayah itu berubah manakala variabel-variabel tertentu dimasukkan. Artinya ada fenomena perubahan di dalamnya. Ini kita lihat bagaimana Indonesia punya penanganan COVID-nya yang tidak terlalu bagus, Malaysia bagus. Ini kita cek, ini Kamboja punya penanganan yang cukup bagus juga, mungkin karena memang negara tersebut punya pendekatan yang lebih keras dibanding Indonesia atau negara lainnya mungkin. Ini harus ditelaah lebih dalam lagi tentunya, karena di masing-masing negara punya karakteristiknya masing-masing. Kalau dilihat perubahannya seperti ini. Jadi ada pergeseran di tingkatan ekonomi. Ada negara yang memang nggak terpengaruh sama sekali, tetap merah dan tetap orange, tapi setidaknya kita bisa melihat ada fenomena perubahan kapasitas ekonomi manakala COVID-19 melanda dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan juga atas kesediaannya untuk bergabung dalam digital diplomasi study club ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.